Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Unik Mulyaning Sari di channel YouTube Japfungku. Keren. Baik, yang lalu kita sudah melihat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 mengenai jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Sekali lagi saya tidak jenuh untuk mengingatkan bahwa apa yang saya sampaikan tidak hanya untuk keperluan jabatan fungsional pengembang teknologi pemberdayaan pengembang teknologi pembelajaran, melainkan juga untuk keperluan jabatan fungsional lainnya. Kemarin kita sudah membuka yang ini dan mempelajari secara bersama-sama isinya. Nah, kali ini saya ingin kita sama-sama melihat peraturan Badan Kepegawaian Negara terkait dengan petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang menduduki jabatan fungsional arsiparis atau mungkin pranata komputer atau mungkin pranata humas, silahkan download, cari dulu di BKN ini untuk jabatan tersebut, sehingga Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya untuk kemudian menyimpan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam jabatan fungsional yang Bapak Ibu emban. Oke, kita kali ini fokus pada jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Apa sih yang ada di dalam peraturan Badan Kepegawaian Negara ini? Kalau di sini kita udah melihat butir kegiatan berikut angka kreditnya pada masing-masing jenjang jabatan, maka di BKN ini kita akan melihat sebagai petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan apakah yang ada di dalam peraturan Badan Kepegawaian ini, selain merujuk pada Permenpan juga kan ya. Nih, ini merupakan landasan yang dijadikan rujukan juga oleh BKN untuk menerbitkan peraturan BKN nomor 9 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan. Ternyata di dalam peraturan BKN ini ada uraian kegiatan yang lebih pada pelaksanaan butir kegiatan yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Dan di dalam peraturan BKN ini terdapat formulir yang berhubungan dengan pengajuan usulan angka kredit. Nah, ini kalau yang lampiran pertama ini, lampiran satunya itu adalah mengenai keputusan tentang pengangkatan pertama, artinya memang ASN dengan formasi jabatan fungsional tertentu pengembang teknologi pembelajaran. Kemudian ini keputusan tentang perpindahan jabatan atau impasing. Kemudian yang terakhir, yang awal mungkin penyetaraan ya. Penyetaraan seperti halnya yang terjadi pada kami dari jabatan struktural dialih fungsikan menjadi fungsional. Nah, ini adalah formulir daftar usulan penilaian dan penetapan angka kredit. Kalau di BKN ini udah dipilah berdasarkan jenjang jabatannya. Untuk teknologi ahli, jenjang ahli pertama sudah ditentukan rincian kegiatannya, dan ini tidak mengambil ranahnya jenjang jabatan ahli muda maupun ahli madya dan ahli utama. Hanya saja di bagian yang lain itu sudah dipersiapkan satu bagian untuk kegiatan butir kegiatan jenjang jabatan di atas atau di bawahnya. Ini adalah formulir untuk ahli pertama, yang ini untuk formulir usulan untuk ahli muda,
dan yang ini adalah untuk ahli madya. Terakhir, jenjang jabatan ahli utama. Sudah melihat kan ya, masing-masing jenjang jabatan ahli utama. Masing-masing jenjang jabatan, unsur, subunsur, dan butir kegiatan itu sudah ditetapkan di dalam Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Artinya apa? Artinya apa yang dikerjakan oleh masing-masing jenjang jabatan itu tidak dapat dikerjakan oleh jenjang jabatan yang lain, kecuali pada situasi dan kondisi tertentu yang sudah saya sebutkan pada pertemuan kita yang pertama. Nah, kalau kemarin kita sudah membuka Permenpan ini merupakan satuannya, angka kreditnya. Nah, kalau BKN ini merupakan formulir pelaksanaan kegiatan jabatan fungsionalnya. Sekali lagi, untuk Bapak dan Ibu dengan jabatan fungsional tertentu lainnya, silahkan download Permenpan yang mengatur tentang butir kegiatan dan angka kredit, kemudian peraturan dari BKN yang berkaitan dengan formulir usulan, daftar usulan. Nah, ini dua peraturan dasar inilah yang perlu dipegang oleh kita selaku pejabat fungsional tertentu. Jangan lupa subscribe di channel YouTube saya, Japfungku Keren. Sampai ketemu lagi pada sesi yang lain. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.